mengenal diri saya sendiri dan teman-teman saya. Saya Kilekina Safeni. Saya Mutia. Saya Sandra. Saya Rasya. Saya Fardan. Mari kita tonton video yang akan kita buat. Pada masa penjajahan kolonial, para kaum wanita keterbatasan akses pendidikan dan hak-hak sosial. Oleh karena itu, beberapa kaum perempuan yang terdidik berusaha memperjuangkan hak-haknya dalam akses pendidikan dan hak-hak sosial agar peringkatnya sederajat dengan para laki-laki pada zaman itu. Pada zaman itu, kondisi ini memicu pengaruh budaya barat dan semangat nasionalisme untuk menjadi bangunnya gerakan kaum wanita pertama atau organisasi pertama pada tahun 1912, yaitu Putri Mardika yang didukung oleh Budi Utomo. Lalu, Raden Ajeng Kartini juga menyebutkan bahwa tujuan dari pergerakan kaum wanita ini bukan hanya untuk para wanita saja, tetapi bukan hanya untuk para kepentingan wanita saja, tetapi juga untuk kepentingan kemajuan bangsa agar bangsa ini merdeka dari penjajah. Tujuan gerakan wanita adalah usaha kolektif yang dilakukan oleh perempuan untuk mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi. Tujuannya adalah meningkatkan posisi dan kesejahteraan perempuan serta mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat Indonesia. Ada juga tokoh-tokoh penting dalam pergerakan kaum wanita, salah satunya adalah Raden Ajeng Kartini. Dia salah satu tokoh yang sangat amat penting dan berpengaruh dalam emansipasi wanita. Dia menciptakan buku yang berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang melalui surat-surat dan pemikirannya. Lalu yang kedua itu ada Dewi Sartika, di mana dia mendirikan sekolah perempuan pertama di Bandung yang sangat membantu meningkatkan pendidikan perempuan pada masa itu. Lalu yang ketiga ada Rohana Kudus, jurnalis dari Aceh yang memperjuangkan hak perempuan dalam media dan pendidikan. Yang terakhir ada Cut Nyadin dan Cut Mutia. Mereka adalah tokoh dari Aceh yang berperan sebagai perjuangan kemerdekaan Indonesia, simbol perjuangan perempuan dalam melawan penjajahan. Organisasi pergerakan kaum wanita Indonesia yang pertama ada Putri Mardika 1912, organisasi perempuan pertama Indonesia. Kedua, Kartini Phone 1913, lembaga yang mendukung pendidikan perempuan. Tiga, ada Aisyah 1917, organisasi wanita Islam yang aktif di bidang sosial maupun pendidikan. Yang keempat, ada Perserikatan Perempuan Indonesia, lahir dari hasil Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta tahun 1928, menjadi wadah perjuangan perempuan secara nasional. Yang kelima ada Persatuan Wanita Republik Indonesia atau Perwari, berdiri pada 17 Desember 1945, berperan penting selama masa perang dan pasca perang dengan membantu dapur umum dan organisasi kemanusiaan. Yang keenam, Gerakan Wanita Indonesia, berdiri pada 4 Juni 1950 dengan anggota sekitar 3 juta pada tahun 1945, aktif memperjuangkan hak-hak perempuan terutama di bidang perkawinan dan pendidikan. Perkembangan di era kemerdekaan pasca proklamasi kemerdekaan, peran serta perempuan semakin luas dan signifikan dalam berbagai bidang. Organisasi seperti Perwari berperan dalam mendukung perjuangan kemerdekaan melalui kegiatan sosial di garis depan, sekaligus mengadvokasi pendidikan dan hak perempuan. Gerwani mengambil peran dalam upaya perundang-undangan perkawinan yang tidak adil dan menguatkan posisi perempuan dalam masyarakat. Kondisi dan tantangan wanita pada saat ini yaitu meskipun pergerakan wanita telah mengalami kemajuan signifikan, perempuan masih menghadapi tantangan besar seperti diskriminasi berbasis gender, kekerasan dalam rumah tangga, ketimpangan, kesempatan kerja, dan pendidikan,
serta kurangnya representasi dalam posisi strategis dan pengambilan keputusan politik. Hal ini mengharuskan perjuangan untuk kesetaraan gender terus berlanjut dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kesimpulan yang bisa didapat dari tugas ini, pergerakan wanita di Indonesia adalah perjalanan panjang yang dimulai dari masa kolonial hingga era modern, yang tidak hanya berfokus pada pendidikan tetapi juga kesetaraan hak di seluruh aspek kehidupan. Perempuan Indonesia telah berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Meskipun masih terdapat tantangan, pergerakan ini terus berkembang menuju terciptanya masyarakat yang adil dan setara gender.